Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum dari itu kami harus mengenalkan diri kami dulu. Dimulai dari Perkenalkan, nama saya Raga Aditya Perkasa. Perkenalkan, nama saya Cynthia. perkenalkan nama saya Azahra. Perkenalkan, nama saya Kristia Valencia. Perkenalkan, nama saya Isya Jakarta. Oke, perkenalkan, nama saya Kristia Valencia. Saya akan menjelaskan materi yang saya dapat. Yang pertama itu cara menulis teks anekdot, tentukan topik dan cerita yang ingin disampaikan. Kemudian buat kerangka cara menggunakan struktur, orientasi, abstraksi, krisis, reaksi, dan koda. Materi kedua, cara menyusun teks anekdot dari teks yang tersedia. Yang pertama, pahami definisi anekdot. Yang kedua, identifikasi kalimat-kalimat yang tersedia. Yang ketiga, tentukan struktur anekdot. Yang keempat, susun kalimat berdasarkan struktur. Kita masuk ke contoh soal halaman 60 nomor 24. Yang pertama, beri saya 50% dari nilai korupsi itu. Uang itu akan saya bagi-bagi dan sisanya 20% untuk saya. Jawab pengacara enteng. Yang kedua, kesimpulan ini segera disampaikan pengacara kepada klien yang bersangkutan. Yang ketiga, setelah mempelajari kasus tersebut, jaksa pengacara menyimpulkan bahwa kliennya terbukti melakukan tindak pidana tercapai miliaran rupiah. Yang keempat, Bapak sepertinya sulit untuk lepas dari jabatan hukum, kata pengacara. Yang kelima, lalu apa yang harus saya lakukan agar bebas? Soalnya urutkan kalimat acak tersebut agar menjadi teks anekdot padu adalah jawabannya C, urutannya 3, 2, 4, 5, 1. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Raga Aditya Perkasa. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah saya buat. Yang pertama yaitu cara menulis teks anekdot. Yang kedua, cara menyusun teks anekdot dan kalimat-kalimat yang sudah tersedia. Untuk jawaban untuk materi yang pertama yaitu tentukan topik dan kritik. Pilih masalah sosial, politik, perilaku yang ingin disindir, lalu tentukan pesan moralnya. Lalu rancang humor, cari peristiwa janggal dan unsur kelucuan. Selanjutnya, buat kerangka, abstraksi, peristiwa, ekstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Lalu kembangkan, tulis kerangka menjadi cerita utuh. Dan yang terakhir, sunting, periksa kejelasan isi, kelucuan, kaidah bahasa, dan ejaan. Dan untuk jawaban yang kedua yaitu identifikasi inti. Cari kalimat yang berisi krisis dan reaksi. Urutkan berdasarkan struktur. Letakkan latar belakang di awal. Susun kalimat masalah utama. Susun kalimat tanggapan solusi lucu. Akhiri dengan kalimat penutup. Dan yang terakhir yaitu hubungkan. Pastikan kalimat-kalimat terhubung dengan logis menggunakan kata penghubung. Untuk soal saya yaitu ada di halaman 47 di nomor 5. Jawabannya adalah B, 5, 1, 3, 2, 4. Alasannya karena kalimat-kalimat tersebut sudah cocok menjadi teks anekdot padu dan kalimatnya mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Saya Cynthia akan menjelaskan materi saya. Yang pertama, pengertian isi teks anekdot. Pengertiannya adalah cerita yang lucu dan menarik yang mengandung kritik terhadap orang penting atau kejadian nyata. Yang kedua, cara menemukan isi teks anekdot. Yang pertama, membaca isi cerita teks anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi teks anekdot. Dan yang ketiga, cara menghubungkan teks anekdot dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pahami tujuan isi teks anekdot. Yang kedua, identifikasi latar dan tokoh. Ketiga, cari kesamaan pengalaman. Keempat, memikirkan kritik yang tersirat. Kelima, amati kaidah kebahasan teks anekdot. Dan yang keenam, menghubungkan teks anekdot dengan kehidupan sehari-hari. Soal saya halaman 59 nomor 20. Jawabannya, seorang atasan menjadikan anak buahnya sebagai kambing hitam demi menyelamatkan karirnya. Alasannya karena ini sangat relate pada kehidupan sekarang. Banyak kasus yang menjadikan anak buahnya sebagai kambing hitam demi menyelamatkan karirnya.
dan juga pelaku sesungguhnya tidak dipenjara dan akhirnya tidak ada keadilan karena orang yang melakukan tidak dipenjara. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Azahra akan menjelaskan tentang cara menulis dan menyusun teks anekdot. Yang pertama itu menulis teks anekdot. Untuk menulis teks anekdot, yang pertama harus menentukan topik dan kritiknya terlebih dahulu. Yang kedua, menyusun kerangka yang ada frasi, orientasi, kritik, reaksi, dan koda. Yang kedua itu cara menyusun teks anekdot. Yang pertama, tentukan topik dan kritiknya terlebih dahulu. Yang kedua, buat kerangka cerita. Yang ketiga, rancang humornya atau cara untuk menyampaikan kritik dengan kata yang lucu. Yang keempat itu kembangkan cerita. Yang kelima, perhatikan kaidah kebahasaannya. Yang keenam, sertakan tokoh dan latarnya. Yang ketujuh, lakukan penyuntingan. Saya mengambil soal pada halaman 48 nomor 9. Perhatikan kalimat-kalimat acak berikut. Yang pertama, ada berita kecelakaan dan bencana, kata si wartawan. Yang kedua, sebuah bus yang berisi penuh para koruptor tercebur di sungai yang airnya dalam, lapor wartawan. Yang ketiga, kecelakaan apa? Terdengar suara dari seberang. Yang keempat, ternyata mereka semua bisa berenang. Yang kelima, suatu siang seorang wartawan menelpon kantornya untuk melaporkan sebuah berita. Yang keenam, lalu berita bencananya, tanya teman wartawan di kantor. Urutan kalimat-kalimat acak tersebut agar menjadi anekdot padu adalah, saya menjawab B. 5, 1, 3, 2, 6, 4. Alasannya, karena kalimat nomor 5 adalah awal dari sebuah berita bencana dan diikuti dengan serangkaian peristiwa yang sudah terjadi pada berita bencana tersebut. Perkenalkan, nama saya Sekal Gabriel Purba. Di sini saya akan memberitahukan tentang materi saya. Yang pertama adalah pengertian isi teks anekdot. Isi teks anekdot adalah cerita yang menarik dan lucu yang mengandung kritik terhadap orang penting atau kejadian yang nyata. Yang kedua, cara menentukan isi teks anekdot. Yang pertama, membaca atau menyimak isi teks anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Yang ketiga, materi ketiga saya adalah cara menghubungkan isi teks anekdot dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pahami tujuan teks anekdot. Yang kedua, identifikasi latar dan tokoh. Yang ketiga, cara kesamaan pengalaman. 4, memikirkan kritik yang tersirat. Kelima, amati kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang keenam, hubungkan teks anekdot dengan kehidupan sehari-hari. Soal saya yang tertulis di halaman 48 nomor 13 yang berbunyi, kaitkan isi teks anekdot dengan kehidupan sehari-hari. Saya memilih jawaban C karena seorang pengendara kendaraan menerobos lampu merah. Alasannya, isi utama teks anekdot adalah tentang Slamet yang berkendara secara ugal-ugalan, sering menerobos lampu merah, beralasan bahwa kakaknya juga sering melakukan hal serupa dan tetap selamat. Yang alasan kedua saya adalah cerita ini menyindir perilaku pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, terutama yang membenarkan pelanggaran karena belum pernah terjadi. Kecelakaan gitu belum pernah terjadi. Yang alasan ketiga saya memilih pilihan jawaban C adalah jawaban yang penting sesuai dengan isi dan sindiran dalam teks serta hubungan langsung dengan fenomena dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratua Karolina. Saya akan membaca teks yang saya buat. Satu, pengertian isi teks anekdot adalah inti atau pesan yang ingin disampaikan melalui cerita singkat yang lucu dan menggelitik. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan kritik atau sindiran terhadap suatu isu atau perilaku dengan cara yang menggila. Yang kedua, cara mengetahui isi teks anekdot. Yang pertama, tema cerita. Yang kedua, karakter dan peran. Yang ketiga, konflik atau masalah. Yang keempat, pesan atau kritik. Yang ketiga, cara mengaitkan isi teks anekdot dengan kehidupan sehari-hari. Satu, identifikasi isu. Kedua, refleks diri. Ketiga, refleks kehidupan. Materi saya halaman 47 nomor
Jawabannya kutipan 1 mengandung nilai sosial sebagai kutipan 2 mengandung nilai agama. Alasan kutipan 1 mengamburkan identifikasi sosial dan menghormatkan kepada leluhur. Sedangkan kutipan kedua menyambut kemungkinan dan asal-usul kelangganan. Contoh kutipan 1 gotong royong dalam membersihkan lingkungan desa. Kutipan 2 infleksi benda bersama dengan keluarga dan melakukan kegiatan agama. Terima kasih. Ya, dari kelompok Amin dari kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.